Nah, ini tadi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi, nah silakan nanti tulis di kolom komen, akan saya bacakan pertanyaannya, nanti akan kita bahas bersama dengan Mbak Adha. Nah, kalau belum ada kira-kira sama apa lagi ini yang kita bahas ya? Oh ya, kita belum bahas ini Mbak. Tadi kan kalau nggak salah ada disampaikan Mbak Adha ya, ada salah satu saham, beberapa saham di sektor batu bara ya, kalau nggak salah ya. Nah, pertambangan ya, energi ya. Di energi batu bara ini mengalami kenaikan, contohnya kayak ITM gini. Nah, ini apakah ada kenaikan harga batu bara di dunia atau apakah ada alasan lain ini, Mbak? Oke, Pak. Untuk di sektor batu bara ini sendiri ya, Pak ya, komoditas coal. Untuk ITMG ini kemarin kalau tidak salah informasinya dia mengalami laba kalau nggak salah, Pak. Pertumbuhan laba kalau nggak salah ya, seingat saya gitu. ITMG ini, Pak, ini mungkin ini salah satu faktor yang mendorong ya, Pak ya, kenaikan di saham ITMG itu sendiri, Pak. Nah, dan secara teknikal ya, untuk saham ITMG ini sendiri memang masih berada pada posisi uptrend, Pak. Gitu. Jadi memang walaupun dia sempat koreksi ya di tanggal 26 April ya, di akhir bulan kemarin, tetapi untuk di hari berikutnya ternyata candle-nya masih mampu bertahan di atas area MA60 gitu. Jadi dia masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan gitu, Pak. Nah, untuk saham ITMG ini sendiri, nah bagi teman-teman kalau misalnya memang mau masuk, nah bisa tunggu dulu nih, atau di area gap. Nah, di sini ada gap, saya lihat ada gap di bagian bawah, gap down, itu di area 2947,5. Nah, di sini ada gap, ya di area MA5-nya gitu, Pak. Nah, biasanya kalau memang saya nunggu ya, kalau untuk di saham uptrend, saya biasa menunggu di area MA5 dan juga MA10, Pak. Gitu. Dan MA60 ini sebagai support. Nah, kalau misalnya memang kita memanfaatkan momentum ya, takut ketinggalan di saham uptrend gitu, biasanya saya menunggu di MA5 dan juga MA10 gitu sebagai patokan saya untuk melakukan pembelian gitu, Pak. Nah, tapi memang tetap harus kita lihat gitu sebagai supportnya, apakah dia masih mampu bertahan di MA60-nya atau tidak gitu, Pak. Nah, biasanya saya seperti itu. Kalau memanfaatkan momentum di saham uptrend gitu, Pak. Memang menunggu dulu gitu, koreksi beberapa kali gitu atau beberapa hari, baru kita lakukan pembelian gitu, Pak, di sahamnya. Oke, ya berarti kalau teman-teman mau beli, tunggu di ada gap di bawah ya, di berapa tadi Mbak ya? 29 ribuan tadi ya? Ya, 2940, maaf Pak, 29.475, atau bisa tunggu di 2.900-an gitu, Pak. Lebih aman ya. Oke, ya. Nah, ini Mbak ada yang nanya Java lagi. Tadi kan kita sudah bahas nih, mungkin Mas Haidir Alinya ini baru join. Nah, mungkin dibahas lagi nih Mbak. Ini kasihan nih, belum mengikuti pembahasan kita mengenai Java. Nah, sekali lagi Java seperti apa Mbak? Jangka pendeknya. Oke Pak, untuk saham Java ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Haidi ya. Secara teknikal dia sudah masuk masa downtrend ya, karena di sini sudah patah ya untuk uptrendnya. Jadi dia di sini sudah dead cross ya, moving average 5-nya sudah mengalami dead cross dengan MA60 gitu sebagai patokan saham tersebut apakah masuk uptrend ataukah downtrend. Nah, biasanya saya membaca dari pergerakan MA5, 10 dan juga 60. Nah, di saham Java ini sudah masuk masa downtrend ya. Betul. Nah, dan di sini sebenarnya saya masih belum bisa menilai ini sudah masuk pembalikan arah gitu, Pak ya. Karena memang secara indikator MA5-nya masih condong ke bawah gitu. Dia masih secara MA5-nya masih belum ada confirm gitu. Dia konfirmasi golden cross gitu. Nah, jadi kita lihat untuk sesi perdagangan nanti di hari Selasa, kita tunggu satu candle kembali, ya, untuk melihat apakah benar ini confirmnya sudah mengalami golden cross, ya, MA5-nya sudah mengalami golden cross dengan MA10, gitu, Mas. Jadi kalau misalnya next, untuk perdagangan di hari Selasa nanti, ternyata dia mampu closing di area 14.450-an gitu ya, Pak, ya. Nah, berarti dia sudah ada mulai pembalikan arah nih gitu. Berarti dia mencoba ke area 1.500-an gitu. 1.570
ya, ataupun menutup di area atas. Ini ada gap ya, di area gap sini. Nah, Betul. biasanya kita tunggu confirm dulu Mas, kalau memang ingin memanfaatkan momentum bisa gitu. Tapi kalau ini masih downtrend ini saya masih belum bisa memastikan ini sudah masuk pembalikan arah gitu. Kita masih tunggu satu candle kembali ya untuk memastikan apakah saham Zava ini sudah confirm ya, benar-benar confirm pembalikan arah gitu. Jadi kita tunggu lagi satu kali candle gitu Mas di sesi perdagangan, mungkin nanti hari Selasa ya Pak ya. Hari Senin mungkin libur. Betul. Hari Senin libur ya. Gitu Mas. Oke. Betul Pak. Mas Haidir tinggal ditunggu aja besok Selasa seperti apa, karena hari Senin kita libur, teman-teman jangan lupa ya, hari Senin kita libur. Hari raya apa ya? Nyepi ya, bukan ya? Waisak Pak. Oh, Waisak ya. Waisak libur. Nah, jadi market buka lagi di hari Selasa. Jadi kita lihat nanti Selasa seperti apa. Kalau bisa closing di 14.50 atau ke atas, itu lebih bagus lagi, karena berarti tren short term downtrendnya ini berarti sudah terpatahkan ya. Jadi ada potensi untuk balik ke area 1.500 sampai 1.600-an tadi. Nah, begitu ya Mas Haidir. Jadi kalau yang teman-teman yang punya Java tadi sudah diulang lagi penjelasannya oleh Mbak Adha. Oke, iya terima kasih. Sama-sama Mas Haidir. Ya, oke, ada lagi mau ditanyakan? Silakan tulis di kolom komen, akan saya bacakan. Nah, kalau untuk tadi kan kita baru membahas saham batubara ya, baru ITMG ya. Nah, kalau PTBA gimana Mbak ininya Mbak? Oke, untuk ini adalah saham PTBA ya Pak ya, ini candle-nya. Untuk saham PTBA ini sendiri juga masih mampu berada ya pada area uptrend, dan hari ini mengalami kenaikan juga ya Pak ya, sekitar 4% ya, 4,11%. Nah, sebenarnya ada gap gitu Pak, mungkin kemarin ya baru tertutup, hanya saja mengalami koreksi, tapi hari ini juga mengalami kenaikan, jadi masih memiliki potensi Pak untuk mengalami kenaikan lanjutan gitu untuk di saham PTBA. Hanya saja ya perlu digarisbawahi, untuk saham di sektor energi ya biasanya kita berpatokan dengan harga komoditinya Pak. Jadi memang untuk harga coal ini sendiri biasanya saya baru mendapatkan itu update-nya malam Pak. Terkadang juga tengah malam baru saya bisa update. Jadi untuk saham coal ini ya, untuk harga di sektornya ya, di batubara ini sendiri memang tidak update seperti ini harga CPO Pak. Nah, kalau untuk harga CPO kita bisa lihat gitu Pak di sesi perdagangan. Biasanya di sesi perdagangan kedua pun kita sudah melihat untuk sektor CPO mengalami kenaikan atau penurunan gitu. Nah, tapi untuk di batubara itu sendiri biasanya memang sedikit terlambat gitu update-nya. Jadi memang malam hari baru kita bisa mendapatkan datanya Pak. Oke. Ya, jadi untuk harganya memang kita baru keluar nanti malam ya untuk harga sektor energi ya. Jadi kita belum tahu apakah ini terkait dari kenaikan harga batubara komoditinya atau yang lainnya. Tapi kalau dilihat tadi PTBA naik, ITMG naik, PTBA naik, Harum naik. Nah, ini mungkin ada sesuatu ya di harga batubaranya. Tapi kalau kita lihat memang secara tren memang masih uptrend ya, meskipun untuk short term ini PTBA ini cenderung ke sideways ya. Kalau dilihat dari bulan udah mulai sideways nih, April ya mungkin ya. April ini mulai sideways pergerakannya. Tapi secara dilihat hampir setahun ke belakang memang arahnya masih uptrend. Jadi ya masih aman lah kalau yang teman-teman yang sudah punya PTBA. Nah, PTBA sudah tadi. Nah, tadi yang belum dibahas kayaknya Harum Mbak ya tadi ya. Harum ya Pak ya. Harum ini kalau nggak salah selain batubara dia punya nikel juga ya ini ya? Ada Pak, juga sedikit ya gitu, tidak terlalu banyak juga. Nah kalau untuk Harum beda lagi Pak, sebenarnya dia sudah masuk masa downtrend, ya. Pada awal ya, pada bulan ini juga sih, awal Mei ya, setelah libur panjang ya 1 minggu. Nah disinilah dia patah trennya Pak, dari yang uptrend dia sudah confirm
MA-nya ya, garis moving average-nya sudah mengalami golden cross, dead cross, mengalami dead cross. Jadi di sini sudah ada konfirmasi untuk saham Harum ini sudah masuk masa downtrend gitu, Pak. Tapi kalau kita ingin memanfaatkan momentum ya untuk kenaikan harga batu bara, kemungkinan besar dia mencoba dulu untuk menutup area gap-nya, Pak. Di sini ada sedikit gap di area 11.025 ini. Ada gap. Iya. Nah, kalau misalnya dia mampu menutup gap ya, bahkan kalau misalnya dia mampu kembali untuk setidaknya closing di atas 11.600, artinya dia memiliki potensi uptrend kembali, Pak. Nah, kalau misalnya dia mampu, ini sebagai resistennya di area 11.600-an, Pak. Nah, kalau misalnya dia mampu closing di area 11.600-an, artinya dia sudah mulai kembali untuk melanjutkan masa uptrend-nya. Tapi kalau misalnya tidak mampu bertahan di area 11.600, nah artinya dia kembali lagi untuk melanjutkan penurunannya, Pak. Oke. Kalau aku lihat ini di base-nya dia itu di 9850-an ya ininya ya. Support quote-nya di situ ya. Kalau dilihat dari bulan apa ini? Iya, Pak. Ya, Desember sampai sekarang ini kayaknya support quote-nya di 9850 ya kalau untuk Harum. Jadi selama tutup masih di atas itu sih kayaknya masih aman ya intinya. Masih bergerak di base-nya di atas 9850 sampai di 14.500-an ya ininya ya. Jadi mungkin arahnya masih di sini-sini dulu untuk jangka pendek ini antara 9850 sampai 14.500-an. Begitu, teman-teman. Nah, untuk ini sendiri, nah dari Mbak Tha sendiri ada rekomendasi saham nggak nih Mbak ini untuk hari Selasa besok? Watchlist ya, Pak ya? Yoi. Kalau untuk watchlist ada sih Pak, tapi nggak banyak ya, mengingat IHSG kita juga masih sudah masuk masa downtrend. Jadi memang kalau saya tidak begitu terlalu banyak memberikan watchlist ya atau rekomendasi. Hanya saja biasanya kalau pergerakan IHSG merah, biasanya saham-saham second linear kedua dan ketiga, Pak. Yang memang kalau investor itu bilang saham-saham gorengan gitu, yang biasanya mengalami kenaikan gitu, Pak. Nah, kalau untuk saham ini sendiri, nah ini salah satu saham ya yang mungkin saya jadikan watchlist, Pak. Ada saham BRMS ya. Bumi Serpong ini dia juga BRMS ini ada masuk ke nikel juga, Pak. Kalau seingat saya ya, kalau tidak salah dia juga masuk ke nikel juga, tapi mungkin tidak banyak seperti Antam dan juga Inco, Pak. Oke. Nah, untuk BRMS ini sendiri ya, tadi sudah sempat saya coba cek juga Pak ya, untuk area pembelian ya, BRMS ini bisa tunggu di area 218 di 218 224 ya, ini sebagai patokan untuk pengambilan area buy-nya. Dan untuk target profitnya itu di area 232, 240 dan 248 Pak untuk area resistennya. Wow, lumayan dan juga untuk ya. Supportnya ya, untuk supportnya ini saya ambil di area 210-an Pak. Itu sebagai supportnya karena ini memanfaatkan momentum saja, karena saya lihat ini candle-nya ya kemarin walaupun sempat mengalami koreksi ya, tetapi hari ini ternyata dia masih mampu bertahan ya. Ini sebagai patokan mungkin di area support terkuatnya di area 200 ya, sekitar area 200 ternyata dia masih mampu bertahan ya, hingga candle-nya cukup bagus Pak, ditutup closing-nya cukup bagus dengan bodinya full gitu. Jadi untuk memanfaatkan momentum ya kenaikan beberapa persen sepertinya masih dapat gitu Pak, masih memiliki potensi gitu, karena masih mampu bertahan di atas MA60 ya, jadi dia masih mampu uptrend gitu kalau saya lihat. Nanti kalau untuk hari Selasa, kalau dia masih mampu bertahan kembali, berarti dia masih masuk masa uptrend ya Pak. Nah, karena di sini masih belum tertembus untuk area support terkuatnya Pak, untuk di saham BRMS ini sendiri. Oke.
Siap. Jadi untuk hari Selasa ada BRMS, level pembelian mulai dari tadi 218, 224. 284 ya. Ya, oke. Betul, Pak. Nah, targetnya tadi target price-nya di 230-an ya. 32, 240 dan juga 248 itu untuk area target penjualannya, Pak. Oke, siap. Nah, hari Senin mungkin teman-teman bisa mencermati saham BRMS, Bumi Resource Mineral. Nah, selain BRMS ada apa lagi nih, Mbak? Oke, selain ada BRMS, di sini tadi saya sempat cek ada saham INDX, Pak, tanah laut ya. Nah, ada saham INDX di sini. Nah, hari ini sepertinya candle-nya mampu bertahan di area MA60 gitu, Pak. Di atas dia mampu closing di atas MA60 gitu sebagai patokan. Karena kemarin kan dia sempat downtrend gitu, Pak. Nah, di sini dia sempat downtrend. Tapi hari ini dia mampu closing di atas area MA60. Nah, jadi masih bisa kita cermati kembali gitu. Apakah dia memang sudah confirm ya? Tapi untuk saat ini memang masih belum confirm ya. Saya belum melihat dia sudah konfirmasi. Tapi untuk di sesi Selasa nanti bisa teman-teman perhatikan apakah saham tersebut sampai closing ya, Pak ya. Untuk konfirmasinya dia apakah masih mampu bertahan di area 282 ini ya sebagai penentu gitu, Pak. Karena di sini jadikan support terkuatnya ya, MA60-nya ini sebagai patokan apakah dia mampu bertahan atau tidak. Kalau misalnya di hari Selasa nanti dia masih mampu bertahan ya di MA60, maka sudah confirm masuk masa uptrend gitu, Pak, untuk saham INDX ini sendiri. Tapi kalau misalnya closingnya dia tidak mampu bertahan di area 282, nah artinya dia masuk kembali ke masa downtrend-nya, Pak, gitu. Tapi untuk jadikan watchlist ini bisa diperhatikan, ya, mengingat juga untuk IHSG kita masih mengalami koreksi gitu, Pak. Nah, jadi biasanya ini saham second linear kedua, ya, kedua dan ketiga ini biasanya mengalami kenaikan gitu, Pak. Nah, ini salah satu bisa untuk teman-teman jadikan watchlist, ya, memanfaatkan momentum saja juga bisa gitu, Pak. Oke, nah INDX level pembelian tadi di berapa, Mbak? Oh iya, untuk level pembelian ini sendiri, ya, untuk INDX saya area pembelian itu di area 310 dan juga 316, Pak, ranknya, ya, 310, 316 bisa tunggu karena tadi saya lihat di secara chart menitan itu memang closingnya dia diangkat, jadi ada gap, jadi kita bisa tunggu saja di area gapnya. Biasanya pagi dia nutup gap terlebih dahulu, baru bisa mengalami kenaikan gitu, Pak. Kita tunggu di area 310, 316, dan untuk target profit ya, target profitnya itu di area 330, 354, dan 376, itu untuk targetnya, Pak. Dan untuk support terkuatnya, ini berada di area 296, ini untuk support yang stop loss-nya ya, Pak ya, kalau misalnya dia tidak mampu bertahan. Nah, ini bisa menjadi patokan ya, support terkuatnya itu di area 282 sebagai penentu gitu, Pak. Iya. Oke, INDX teman-teman, jadi watchlist selain BRMS tadi untuk level pembelian antara 310 sampai 316 tadi disampaikan oleh Mbak Ada. Untuk target profitnya di 330 ya, 354 ya, itu apa namanya? Tadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Yang jelas kalau untuk saham-saham second line dan third line, teman-teman harus punya trading plan ya. Kapan beli, kapan jual, jangan terlalu lama di keep. Kalau sudah untung, segera jual karena biasanya seperti itu. Mereka cepat sekali, fluktuasi harganya sangat cepat sekali. Berbeda dengan saham-saham yang big cap ya. Yang big cap, yang LQ45 itu kan kadang slow but sure, tapi kalau ini kan memang harus cepat ya. Itu profit teman-teman harus buat karena untuk jangka pendek. Jadi memang kalau di saat IHSG yang sedang mengalami penurunan cukup dalam, saham-saham big cap LQ45 memang sedang tiarap. Nah, alternatifnya adalah saham-saham seperti ini, saham-saham second line dan third line. Ini alternatif teman-teman untuk trading mendapatkan profit di jangka pendek. Gitu. Selain BRMS dan INDX, apakah ada lagi, Mbak?
Oke Pak, ini saya bisa berikan satu watchlist lagi ya Pak ya, itu ada Ya. saham AGII ya, ini bisa dijadikan watchlist juga ya untuk nanti perdagangan hari Selasa ya, bisa masukkan salah satu watchlist juga Pak untuk saham AGII ya, hari ini Aneka industri ya. Aneka Gas Industri gitu Pak. Nah, untuk memang saat ini dia masih mampu bertahan ya Pak ya. Nah, candle hari ini closingnya dia mampu bertahan di area 1700-an Pak. Ini sebagai support terkuatnya di garis MA60. Di garis MA60 dia ternyata hari ini mampu closing di atas gitu Pak. Nah, sebenarnya kemarin memang sempat mengalami penurunan, tapi hari ini adalah confirmnya, ternyata hari ini tidak tertembus gitu Pak, untuk support terkuatnya di area 1700 ya, sebagai patokan saham AGII ini masih uptrend apakah downtrend gitu Pak. Nah, ternyata hari ini dia masih mampu bertahan ya, ditutup di area 1810 ya, maka masih memiliki potensi mengalami kenaikan lagi Pak gitu. Kalau saya lihat kalau memang momentumnya ya bisa tunggu area buy-nya di area 1780, 1800 Pak. Kalau untuk area buy-nya kita bisa tunggu di sana. Dan untuk target profit itu di area 1890, 1980 di sini. Dan juga 1970 dan juga 2100 Pak untuk targetnya. Nah, target terjauhnya di area sini di MA10 ya untuk swingnya. Tapi kita lihat lagi kembali ya, ini support terkuatnya itu ada di area 1700 ya sebagai patokan. Kita lihat nanti di closing hari Selasa apakah dia mampu bertahan ya, masih mampu bertahan di area 1700 ataukah ternyata closingnya di bawah gitu Pak. Nah, kalau di bawah berarti memang gagal gitu Pak. Ternyata area support terkuatnya tertembus. Tapi kalau misalnya mampu bertahan, nah berarti masih ada potensi melanjutkan kenaikan kembali Pak. Karena ada gap sedikit di atas ini di area 2125 untuk saham AGII gitu Pak. Oke, siap. Jadi AGI nanti untuk level pembeliannya di 1780 ya sampai 1800. Bagus bisa mencermati. Ya, jadi untuk hari Selasa bisa dicermati saham ini. Jadi tadi ada 3 rekomendasi atau watchlist dari Mbak Atha. Yang pertama BRMS, yang kedua INDX, dan yang ketiga AGI. Nah, nanti bisa dicermati untuk hari Selasa.